Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Bawa ganja 7,4 kg, 2 pemuda diringkus polisi di kota Jayapura. Tidak terima kehadiran TNI, warga di 3 distrik Kabupaten Puncak mengungsi ke hutan. Belum menerima dana insentif sejak Januari, dokter dan perawat di RSUD Merauke mogok kerja. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke lumpuh akibat para dokter dan perawat mogok kerja. Seluruh pelayanan berhenti beroperasi dan warga yang datang untuk berobat kecewa karena harus pulang atau berobat ke tempat lain. Aksi mogok kerja di RSUD Merauke dipicu kekecewaan para dokter, termasuk dokter spesialis dan perawat yang sejak Januari 2025 hingga sekarang belum mendapat uang insentif. Mereka akhirnya memutuskan mogok karena manajemen rumah sakit tidak merespon tuntutan mereka. Akibatnya warga yang menjadi korban. Warga yang datang berobat terkejut melihat papan pengumuman di loket pelayanan. Mau berobat Ibu ya? Jam berapa tadi datang Ibu? Jam 8. Sampai sekarang tidak buka ya? Ada penyampaian dari pihak rumah sakit, kenapa katanya tidak dibuka? Ini dokter mogok dari ini ruangan polikan. Mau berobat? Iya. Terus kenapa Ibu? Kontrol obat tapi katanya besok baru di ini. Oh gitu, kenapa memang hari ini kenapa? Tidak ada pelayanan? Iya, tidak ada pelayanan, libur. Dari Kurik ini. Ibu dari jam berapa tadi ke sini Bu? Tadi jam 7 dari Kurik. Dari itu. Iya. Terus tadi Ibu datang, lihat memang nggak buka ya? Tidak buka ya. Tapi kenapa kok kita daftar BPJS kemarin kok bisa kita nomor 2, kalau ini kemarin nggak bisa ya kita nggak mungkin datang. Pak. Ibu infonya bagaimana Ibu dapatkan tentang rumah sakit, kenapa nggak buka ini pelayanannya? Saya tidak kurang tahu juga. Oh nggak tahu juga ya. Iya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak rumah sakit sedang membicarakannya dengan Pemkab Merauke. Terkait tunjangan pendapatan pegawai TPP ya. Oh, TPP. TPP yang dulunya namanya Insentif itu. pegawai. Nah, dokter spesialisnya sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Kami lagi berproses sesuai aturan yang ada, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita masih belum ketemu solusinya. Nah, sekarang ini mau kita cari solusinya. Berapa sih Bu, Dok, untuk per bulan itu TPP-nya untuk dokter spesialis itu? 18 juta. 18 juta. Nah, berapa bulan yang tidak terbayarkan ini? Tidak. 18 juta, tetapi ada permasalahan di mana kalau yang dulu itu berdasarkan kompetensinya memang dokter spesialis 18, sekarang ini berdasarkan jenjang jabatan. Jabatannya spesialis utama 18, madya 10, muda 9. Jadi kami mau mengembalikan ke 18 itu perlu proses berulang. Aksi mogok di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sudah sering terjadi. Tahun 2022, aksi mogok serupa juga pernah terjadi akibat perawat menuntut honor mereka yang belum dibayar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan CPNS yang tidak lulus kembali berunjuk rasa ke kantor Bupati Manokwari pada hari Sabtu. Mereka ditemui oleh Bupati Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indau meminta CPNS bersabar karena pihaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kuota CPNS dari BKN minim. Bupati tetap akan berjuang ke pemerintah pusat menyampaikan aspirasi ratusan CPNS itu. Problemnya hari ini, kenapa sampai banyak yang tidak lulus dan tidak tembus? Pertama, kuota hanya tersedia 308. Yang melamar berapa? Yang melamar 2.000 lebih. 2.000 lebih. Untuk satu formasi misalnya ya sebagai apa? Untuk di sarjana hukum ya. Ya untuk sarjana hukum
itu yang kita buka di situ misalnya ada 5. Ya, tapi yang sarjana hukum yang antri untuk daftar di situ lebih dari 5. Mungkin ada sekitar 100-150. Nah, kalau 150 antri di satu formasi, maka artinya 5 orang saja yang dapat. Unjuk rasa ratusan CPNS terjadi setelah adanya pengumuman kelulusan 300 PNS di Kabupaten Manokwari. BKN hanya menerima 300 PNS, padahal yang mendaftar lebih dari 2.000 orang. Bupati mengingatkan CPNS tidak bertindak anarkistis dan bersabar menunggu informasi selanjutnya. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Universitas Cendrawasih membantah menaikkan uang kuliah tunggal yang memicu unjuk rasa mahasiswa pada hari Kamis pekan lalu. Menurut Rektor Universitas Cendrawasih Oscar Oswald Wambrau, sejak Universitas Cendrawasih berubah status dari Satuan Kerja menjadi Badan Layanan Umum sejak tahun 2023, kampus tak pernah menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT. Rektor menyebutkan besaran UKT berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi orang tua siswa. Kebijakan ini mulai berlaku sejak mahasiswa mendaftar hingga tamat, sehingga tak mungkin ada kenaikan UKT di setiap semester. Dalam pengelolaan UKT, Universitas Cendrawasih bahkan memberikan kebijakan afirmasi bagi mahasiswa orang asli Papua berdasarkan tingkat ekonomi keluarga. Sehingga menurut Rektor, tudingan mahasiswa Universitas Cendrawasih menaikkan uang kuliah hingga 8 juta rupiah adalah pembohongan publik. Di mana ketentuan dari PTNBRU adalah tidak boleh menaikkan UKT. Sehingga disitulah resmi tidak ada besaran UKT yang berubah sejak saat itu. Bahkan di sini atau klarifikasi bahwa terjadi kebohongan publik dari demo mahasiswa tadi pagi bahwa yang menyatakan bahwa UKT di universitas naik sampai 8 juta. Itu tidak ada. Semua besaran UKT bervariasi di dalam kelompok UKT ini. Sehingga dapat dilihat oleh media bagaimana besaran UKT yang kemudian kita tetapkan. Di mana setiap mahasiswa memperoleh besaran UKT itu berdasarkan tingkat kemampuan orang tua. Sehingga saya mau pastikan di sini bahwa tidak benar kita menaikkan UKT sampai 8 juta. Semua itu bentuknya variasi, ada tabelnya. Dapat dilihat nanti variasi UKT yang terjadi di Universitas Cendrawasih. Kamis lalu, sekelompok mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa di kampus Waena memprotes kenaikan uang kuliah tunggal. Unjuk rasa berakhir ricuh. 4 anggota polisi terluka karena terkena lemparan batu dan 1 mobil truk terbakar. Universitas Cendrawasih saat ini tengah mencari identitas provokator dan pelaku yang bertindak anarkis dan akan menindak tegas dengan menjatuhkan sanksi akademik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.